Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan, masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas dan juga harus dijelaskan kemungkinan bahayanya, apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari kan gitu. Indria Wahyuni juga mendorong perluasan jaringan gas oleh PT Pertamina Gas Negara atau PGN untuk kawasan permukiman, sementara penggunaan tabung CNG difokuskan bagi pelaku UMKM atau pengguna yang membutuhkan mobilitas tinggi. Karena ini harus menjadi perhatian bahwa yang menggunakan LPG itu tidak hanya konsumsi rumah tangga, tetapi juga orang-orang yang berjualan keliling. Harus dipastikan mereka ini bisa tidak berpindah, sehingga wacana berpindah ke CNG itu tidak bisa lepas dari literasinya. Kalau kita menggunakan transisi dengan blueprint, mungkinan kita 6-12 bulan kita baru bisa memikirkan itu. Dengan asumsi, satu, pemerintah sudah melakukan sosialisasi, literasi kepada masyarakat. Lalu pemerintah sambil melaksanakan penyiapan dari infrastruktur dan jaringan distribusinya. Ketiga, pemerintah memberikan guidance mengenai keterbukaan harga dan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga menggunakan subsidi untuk membuat masyarakat beralih. Bila itu sulit, maka mekanisme penggunaan yang ada saat ini saja, PGN, dan itu sangat memungkinkan. Tinggal kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan PGN, semua dikerahkan, kita bisa. Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Saatku tak mampu kita satu tapi tak sejalan kenal dari aku kita berdua jalan tapi tak sehati mungkin sudah tak karena kita
kita tak sejalan. Anda masih di Kerana Kota Suara Surabaya. Pagi hari ini jam 1 sampai jam 2 pagi ya kemungkinan. Saya akan buka live TikTok juga di Suara Surabaya Media. Sejam saya menemani nanti di TikTok, tapi untuk siaran nanti saya sampai jam 3 pagi. Termasuk jam 2 pagi ada pertandingan semifinal pertama antara Perancis dengan Spanyol gitu ya. Anda mau bergabung juga boleh loh di TikToknya Suara Surabaya, di Suara Surabaya Media ya namanya. Kita ngobrol santai juga di sana sambil kita mendengarkan informasi-informasi lalu lintas. Sejauh ini lalu lintasnya masih lancar, nggak ada hambatan, nggak ada apa-apa ya. Kita ngobrol santai aja jam 1 pagi. Kebetulan saya kemarin dapat informasi dari media sosial tentang sebuah kebenaran. Menarik. Nanti kita ngobrol, temanya itu berpikir santai dini hari. Saya sudah lama ya nggak ngobrol di radio itu dengan latar belakang sebuah lagu gitu ya. Kita ngobrol santai juga pagi hari ini kawan. Ada yang mau mendengarkan silakan. Mau menjawab pertanyaan saya juga monggo silakan. Atau hanya disimpan di dalam pikiran juga boleh. Saya ketika ingin bertanya begitu ya. Sebenarnya Anda bekerja itu untuk saat ini dalam in this economy ini, in this economy, Anda bekerja untuk bertahan hidup, Anda bekerja untuk apa? Memenuhi kebutuhan keluarga begitu, ataukah Anda bekerja memang benar-benar untuk kaya? Ini kemarin saya dapatkan informasi atau pertanyaan-pertanyaan ini dari media sosial. Saya beberkan semuanya karena banyak PHK di mana-mana, karena banyak gelombang tsunami untuk pemutusan hubungan kerja yang membuat akhirnya itu semua jadi khawatir. Sehingga saya bertanya kepada diri saya sendiri, sebenarnya orang-orang ini bekerja untuk bertahan hidup, untuk menyambung hidup, atau untuk kaya sebetulnya? Dan mengejutkan karena semuanya beberapa kali ya ada survei itu menyampaikan 50% itu untuk bertahan hidup dan melanjutkan hidup, sementara 50%-nya lagi untuk menjadi kaya. Saya coba tanya ke orang-orang yang ingin menjadi kaya, loh kenapa kok Anda ingin menjadi kaya? Yakin Anda bisa? Beberapa di antaranya menjawab, loh, seperti kata motivator, pokoknya bekerja keras, begitu ya, bekerja sesuai dengan bidangnya, bekerja yang luar biasa, maka itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang kaya juga. Wih, ini motivator yang bilang ya. Tapi sekali lagi, kalau dalam prinsip saya pribadi, seorang motivator itu tidak bisa dipegang seutuhnya apa yang dia sampaikan. Mungkin teorinya betul, teorinya baik, cuman sekali lagi itu tidak selamanya bisa kita pegang mentah-mentah. Karena apa? Karena sebetulnya di antara orang-orang kaya gitu ya, sebagian besar rata-rata itu karena adanya privilege, keistimewaan. Ya, keistimewaan yang sudah dibentuk sebelum dia lahir. Sehingga kalau untuk kita ingin jadi kaya mulai dari nol, bisa memang. Ada contohnya banyak. Cuman pahamilah bahwa kalau kita bekerja untuk kaya, apalagi kita seorang karyawan biasa begitu ya, dari keluarga yang bukan siapa-siapa, itu juga kayaknya akan lebih struggle. Saya tidak bilang tidak bisa semuanya, cuman akan terasa lebih berat. Karena
banyak anak-anak muda itu optimis begitu ya, terlampau optimis dan akhirnya melihat dunia ini, wah pokoknya kalau kita kerja keras, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa jadi kaya. Selama Anda jadi karyawan, selama Anda menjadi buruh pabrik begitu ya istilahnya, maka Anda akan sulit mencapai sebuah kekayaan. Ini kita bicara tentang nominal, tentang angkanya. Gara-gara ada beberapa influencer juga, Dian Sastro, Raditya Dika, dan Profesor Jiang, ini banyak mata yang terbuka. Ternyata banyak nasihat sukses yang selama ini kita telan bulat-bulat. Ya, itu adalah jebakan Batman, misalnya begitu. Jadi buat kelas menengah terutama, seperti saya pribadi mungkin ya, kelas menengah. Jadi buat para orang tua, ayah, Anda sebagai seorang ayah yang struggle memenuhi kebutuhan keluarga, mungkin akan membuat ini sakit hati gitu. Tapi perlu dibaca atau perlu dipahami juga, biar kita itu lebih tahu dan lebih bisa menerima. Jadi ada yang bilang begitu ya, tunda kesenangan sekarang, bahagianya nanti. Jadi ada yang bilang begitu, kerja keras di waktu muda, dan nanti kita akan tuai kesuksesannya itu nanti waktu kita sudah tua. Wah, ada yang bilang begitu. Jadi jangan beli kopi mahal, jangan liburan dulu, pokoknya nabung mati-matian, nanti tua tinggal menikmati hasilnya. Kan selalu begitu ya istilahnya. Itu kalau di psikologi namanya delay gratification. Jadi ada seorang anak itu yang bisa menahan nggak makan marshmallow gitu. Katanya akan bakal sukses untuk ke depan. Tapi tunggu dulu. Sabar itu butuh jaminan ya. Jadi ada Profesor Jiang namanya, ini yang juga bilang, menahan diri itu hanya keputusan cerdas kalau masa depannya pasti. Ya, jadi kalau kalau ada beberapa perusahaan itu yang sudah dijalankan begitu ya, kita harus nabung dulu dan lain sebagainya. Tapi perusahaan udah jalan, nah itu baru itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan sabar tadi, nabung tadi. Tapi kalau memang tidak ada kepastian, ya dimakan aja marshmallow-nya ya. Ini yang juga menjadi salah satu hal yang perlu kita pahami. Jadi kalau ada yang bilang juga jangan takut gagal, keluarlah dari zona nyaman. Kita itu disuruh resign gitu maksudnya ya. Ambil resiko bisnis dan jangan punya mental cari aman, katanya begitu. Kalau nggak berani ambil resiko, katanya kita mental miskin. Nah, apakah benar demikian? Nah, jadi orang kaya berani gagal karena ada kasur empuk ya, istilahnya begitu. Jadi orang kaya berani gagal itu karena memang ada backup yang luar biasa di belakang. Bakar duit gitu istilahnya, berani ambil resiko ya, karena memang ada sesuatu di belakang yang paling enggak, wah saya paling enggak punya inilah, punya warisan lah mungkin, punya orang tua gitu mungkin kalau jatuh, sehingga dia berani melakukan itu. Tapi kalau middle class atau kelas menengah seperti kita, kalau gagal bisnis, anak istri makan apa, cicilan rumah siapa yang bayar, dan seterusnya. Jadi wajar kalau kita main aman. Ya kerjalah di zona yang nyaman, sudah, pokoknya semuanya sudah terpenuhi, ya sudah, itu sudah benar. Itu bukan mental lemah, tapi itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, atau sebagai laki-laki, atau sebagai siapapun lah ya yang membiayai. Ada juga orang sukses bangun jam 4 pagi. Wah, ini perlu diluruskan. Orang sukses bangunnya jam 4 pagi, tidurnya jam 9 malam. Lebih bagaimana dengan yang mencari nafkah di waktu dini hari seperti kita-kita ini? Itu juga menjadi salah satu hal yang sangat ironi begitu ya. Mereka bangun pagi karena mereka excited ngurusin bisnis yang profit begitu ya. Mereka excited ngurusin bisnis yang luar biasa, wah dapat cuan begitu ya.
Dan sementara kita bangun jam 4 pagi cuman buat macet-macetan ke kantor ya. Demi gaji pas-pasan mungkin begitu. Itu bukan sukses. Itu namanya suffer, menderita, istilahnya begitu. Jadi rumus sukses itu 1% strategi individu, 99% itu strukturnya. Ini bukan membuat Anda yang mendengarkan